Zalik, ya Allah. Nah, jadi banyak lagi di sini di buku ini dibahas tentang dahsyatnya doa. Nah, berikutnya pembahasan tentang keajaiban surah Al-Muluk, tepatnya ada di halaman 52 dari buku ini. Surah Al-Muluk ada diriwayatkan oleh hadis riwayat At-Tirmizi, hiyal mani'atu hiyal munjiyatu tunjihi min azabil qabr. Dia surat Tabarak adalah penghalang, dia adalah penyelamat yang menyelamatkan dari azab kubur. Kalau ya Allah, seandainya engkau mencabut nyawa saya di malam ini di saat saya sedang halangan, tapi ya Allah, saya membaca surah Al-Muluk, selamatkanlah saya dari siksa kubur. Amin. Jadi kata Syekh Ali Jaber di sini menyebutkan kita harus meyakini bahwa masa kita di alam kubur itu jauh lebih panjang daripada umur kita di dunia ini. Kita bisa ratusan tahun di alam kubur, dan ada yang sudah di alam kubur selama ribuan tahun, bahkan ada yang lebih, apalagi umat-umat yang terdahulu. Ya Allah, kita aja merasakan satu hari aja sangat lama, apalagi ini kita di dalam kubur bisa sampai beribu-ribu tahun lamanya. Lalu berikutnya adalah penjelasan tentang amalan penyebab husnul khatimah. Di sini sangat dijabarkan dengan jelas oleh Syekh Ali Jaber. Di antaranya berdasarkan hadis riwayat At-Tirmizi, Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla lillahi arba'ina yawman fi jama'ati yudrikut takbiratal ula kutibat lahu bara'atun min nari wa bara'atun min nafaqah. Dari Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang sholat berjamaah selama 40 hari dengan mendapatkan takbir pertama ikhlas karena Allah, maka akan dicatat baginya terbebas dari dua hal, yaitu terbebas dari api neraka dan terbebas dari sifat munafik. Bayangkan kita kena sedikit api saja sangat kesakitan, apalagi kita akan menghadapi api neraka nantinya sebagai penebus dosa-dosa kita. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, pembahasan berikutnya ada tentang kiat mencetak anak soleh dan soleha, juga dijelaskan secara rinci di sini. Sekali lagi bahwa Syekh Ali Jaber menyarankan kita bahwa ketika kita memiliki masalah dalam mendidik anak kita, selain kita mendoakannya, cobalah kita sambil bersedekah, seperti itu dikatakan oleh Syekh Ali Jaber. Ketika kita merasa kesal kepada anak kita karena mereka tidak mau menuruti kita, tidak mau mengikuti nasihat kita, sebelum kita protes, sebelum kita berbicara yang tidak-tidak, sebelum kita kesal dengan ucapan yang tidak baik, cobalah bersedekah. Ini menarik sekali karena biasanya kan kita sebagai orang tua terkadang terpancing untuk agak marah, agak kesal kepada anak-anak kita. Tapi Syekh Ali Jaber menasihati kita bahwa sebelum kata-kata itu keluar di mulut kita untuk memarahi anak kita, coba kita untuk bersedekah terlebih dahulu. Pasti ini ada maksud di balik saran dari Syekh Ali Jaber ini. Karena katanya begini, dengan nawa itu apa? Ya Allah, dengan berkah sedekah ini mudah-mudahan anak saya menjadi anak yang saya harapkan dan Engkau ridhoi. Saleh dan saleha, menjaga nama baik keluarga, bahagia dan selamat dunia akhirat. Jadi maksudnya Syekh Ali Jaber, dengan doa kita di saat kita bersedekah itu bisa menghindari anak-anak kita dari perilaku buruk yang pada akhirnya membuat kita terpancing untuk marah. Maka hal itu dicegah dengan rajinnya kita bersedekah. Sambil bersedekah kita berdoa demi kesaleh dan salehanya anak-anak kita. Amin ya Allah. Pastinya banyak lagi dijabarkan di sini sesuai dengan sumber-sumbernya juga dalam surah At-Tolak ayat 2-3. Nah, berikutnya ada amalan-amalan pengusir was-was. Apa ya amalannya? Menurut Syekh Ali Jaber, saya akan memberikan sebuah obat yang insya Allah kita tidak usah lagi memanggil ustadz atau yang lainnya, tapi kita sendirilah yang akan melaksanakan. Maka insya Allah Allah akan merubah keadaan rumah kita menjadi tenang, tentram, adem, dan enak, kata Syekh Ali Jaber. Jadi ibaratnya kita meruqyah diri kita sendiri dan membuat rumah kita menjadi lebih tenang.
kurang lebih seperti itu kayaknya. Jadi disuruh kita membawa air, kemudian dibacakan dalam air itu Al-Fatihah sebanyak 7 kali, 5 ayat pertama surah Al-Baqarah 1 kali, ayat kursi 7 kali, 3 ayat terakhir surah Al-Baqarah, surah Al-Ikhlas 3 kali, surah Al-Falaq 3 kali, surah An-Nas 3 kali, lalu baru kita minum airnya. Berarti ada beberapa anjuran dari Syekh Ali Jaber sebelum kita meminum air. Itu tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hal, 8 surat yang bisa kita baca, kemudian di depan air yang kita akan hendak minum, dan dijadikan air ini insya Allah wasilah agar hati kita menjadi lebih tenang, akhirnya itu sebagai pengobat apabila kita sakit ataupun mengalami suatu masalah di dalam rumah. Lalu berikutnya juga ada penjelasan tentang menggapai kemuliaan dengan taubat. Nah, di sini dijelaskan ada Allahumma inna as'alukal afwa wal afiyata fid daini dunya wal akhirah. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu ampunan dan keselamatan dalam agama, kehidupan dunia dan akhirat. Jadi ini dianjurkan oleh Syekh Ali Jaber untuk kita senantiasa membaca doa ini, dibaca setiap waktu dan setiap saat. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala benar-benar memberikan kita maafnya dan keselamatan dari dosa dan maksiat, apalagi dosa besar. Alhamdulillah. Sekali lagi ya kita baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid daini. Di sini fid daini tapi bacanya fid dini ya. Fid dini dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Pelan-pelan Mama Rani juga ikutan menghafal doa ini. Nah, masih banyak lagi pembahasan lainnya. Ada keutamaan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah orang yang istiqomah sujud di malam hari menurut Syekh Ali Jaber sangat-sangatlah luar biasa. Karena Syekh Ali Jaber di sini sedikit bercerita, semalam setelah maghrib saya melaksanakan sunnah ba'diyah. Tiba-tiba karena saya sedang sibuk menyiapkan materi ceramah tentang hari kiamat, begitu saya sujud di sunnah ba'diyah itu, saya tidak merasakan diri. Yang terbayang oleh saya selama sujud hanyalah hari kiamat. Kemudian saya di saat itu dalam sujud saya merasa diri ini sedang di hadapan Allah dan Allah membuka buku catatan amal. Sungguh pembaca sekalian, kalau bukan karena saya menceritakan untuk menjadi pelajaran bagi saudara semua, sungguh sujud itu lezatnya sangat luar biasa. Ternyata selama ini kita belum mampu menikmati sujud. Mama Rani pun begitu, mungkin sujud-sujud selama sholat selama ini belum begitu dihayati dengan baik sehingga belum terasa nikmatnya sujud. Tapi ternyata menurut Syekh Ali Jaber, ketika kita menikmati sujud tersebut, disitulah letak ketenangan, disitulah letak ridho dan keberkahan dari Allah kepada kita. Amin. Ada juga kelanjutan dari The Power of Doa nomor 2 mengenai pembahasan tentang waktunya, tentang tempat dan cara agar berdoa kita dikabulkan oleh Allah. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 186 disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Surah Al-Baqarah ayat 186. Masya Allah. Akankah kita sudah bermunajat kepada Allah? Akankah kita sudah merasakan bahwa Allah itu sangat dekat dan mendengar doa-doa kita?
Lalu kelanjutannya tentang pembahasan rahasia agar hajat cepat terwujud. Dahsyatnya sedekah subuh. Lagi-lagi Syekh Ali Jaber menjelaskan tentang dahsyatnya sedekah subuh, bahwa kita penting untuk membiasakan diri bersedekah terutama di waktu subuh. Ada juga cerita-cerita pengalaman orang-orang yang sudah melaksanakan sedekah subuh, lalu keajaiban apa yang mereka rasakan. Di sini juga dibahas oleh Syekh Ali Jaber. Lalu ada zikir pembebas 99 kesulitan. Nah, dari tadi Mama Rani penasaran apa saja sih jenis-jenis kesulitan itu menurut Syekh Ali Jaber. Jika di antara kita ada yang punya banyak masalah atau hajat lalu memperbanyak membaca sholawat, pasti Allah akan segera mengabulkan hajatnya. Bagi orang yang sedang susah, tanyalah kepada dirinya sendiri, apakah sudah memperbanyak membaca sholawat atau belum. Ternyata Ustaz Syekh Ali Jaber memberikan saran bahwa kita harus rajin membaca sholawat. Lalu kalau belum, maka dia akan terus bersama kesusahannya itu. Tapi kalau ingin jauh dari kesusahan dan kesulitan, cobalah perbanyak zikir, perbanyak membaca sholawat kepada Allah. Jadi ternyata kesulitan, kesusahan yang kita alami itu juga mungkin berdampak dari kebiasaan kita sendiri ya. Nah, kalau kebiasaan kita pada akhirnya bersholawat dan berzikir pada Allah, maka Allah akan mencabut segala kesusahan yang ada pada diri kita dan kehidupan kita. Amin, amin ya Allah, amin, amin. Berikutnya pembahasan juga tentang keajaiban zikir dan sholawat. Banyak banget keajaiban-keajaibannya bisa kita baca di buku ini. Makanya itu bukunya bestseller ya, karena memang semua pembahasan di sini meskipun singkat tapi padat, jelas. Jadi tidak perlu halaman yang tebal-tebal juga sih untuk mengetahui poin-poin penting dari amalan-amalan apa saja yang bisa kita laksanakan. 3 amalan agar hidup tidak merugi. Apa ya kata Syekh Ali Jaber di sini? Yang pertama, sifat orang mukmin yang tidak akan merugi yang terdapat pada ayat ini adalah mukmin yang selalu membaca Al-Qur'an. Mukmin yang selalu membaca Al-Qur'an. Mama Rani juga mulai membiasakan membaca Al-Qur'an, semoga menjadi wasilah. Semoga menjadi cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua adalah mendirikan sholat. Tadi membaca Al-Quran, kedua mendirikan sholat, ketiga mukmin yang menginfakkan sebagian rezekinya. Bersedekah juga mungkin yang maksudnya. Lalu ada 3 itu sih yang dibahas oleh Syekh Ali Jaber. Doa pembayar syukur dan doa yang meliputi keseluruhan. Pertama adalah sebuah doa yang dianjurkan dibaca 1 kali pada pagi hari, dibaca setelah subuh, kemudian dibaca lagi 1 kali di sore hari setelah maghrib, atau boleh juga dibaca sebelum maghrib. Insya Allah. Coba deh kita amalkan juga saran-saran dari Syekh Ali Jaber ini. Doa kedua yaitu dari sisi doa sangat singkat, tapi dari sisi makna juga sangatlah luar biasa. Doanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kita baca sekali lagi ya doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Kekuatan surah Al-Fatihah, pembahasan berikutnya. Juga ada cerita-cerita tentang dahsyatnya surah Al-Fatihah ini. Lalu ada yang disarankan juga oleh Syekh Ali Jaber bahwa salah satu cara kita berobat dengan surah Al-Fatihah yaitu pada setiap kita mau minum, caranya adalah seperti ini. Pertama, boleh di gelas air atau di botol. Kedua, kita baca boleh 1 kali, Al-Fatihahnya boleh 3 kali, boleh 5 kali, boleh 7 kali. Berarti dibaca secara ganjil, mungkin ganjil ya jumlahnya. Kemudian bagusnya adalah bilangan witir yaitu ganjil. Mau lebih banyak silakan, tapi saya biasanya membacanya 7 kali. Ternyata Syekh Ali Jaber biasa membaca 7 kali. Karena banyak riwayat-riwayat dan doa yang dibaca 7 kali. Lapisan langit pun ada 7 lapis, lapisan bumi ada 7 lapis. Jadi rahasia pada bilangan 7.
Oh, ternyata kenapa banyak disarankan sebanyak 7 kali, karena banyak rahasia dengan bilangan angka 7. Masya Allah. Nah, akhirnya kita sudah sampai di pembahasan akhir-akhir dari buku ini, cara menggapai tabungan akhirat, keutamaan saling menyampaikan kebaikan. Jadi sih tidak ada salahnya kita mereview buku ini sebagai pengingat buat diri kita sendiri, juga pengingat bagi orang lain sesama kita. Dalam surah Al-Ankabut ayat 69 disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah Maha benar bersama orang-orang yang baik. Surah Al-Ankabut ayat 69. Insya Allah. Apa saja 4 amalan utama di hari Jumat? Nah, dijelaskan juga oleh Syekh Ali Jaber. Yang pertama adalah bersolawat kepada Nabi Muhammad. Yang kedua, baca surah Al-Kahfi. Yang ketiga, berdoa di hari Jumat. Doanya itu adalah gini, dalam sebuah hadis dijelaskan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna fil jumu'ati la sa'atan la yuwafiquha abdu muslimun qa'imu yusalli yas'alullahi khairan illa a'tahu Allahu iyyah. Sesungguhnya pada hari Jumat itu terdapat satu waktu yang tidaklah seorang hamba muslim bertepatan dengannya sedang dia berdiri sholat berdoa memohon kepada Allah, melainkan dia akan memberikan hal itu kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Jadi doanya tidak akan ditolak katanya. Ada 1 jam di hari Jumat yang siapa berdoa di waktu itu akan diijabah oleh Allah. Begitu menurut Syekh Ali Jaber. Masya Allah. Rahasia agar kita dihargai Allah sebagai topik terakhir dari buku ini, apa ya rahasianya? Rahasianya adalah katanya gini, belum tentu ridho Allah di masjid, belum tentu ridho Allah di majelis taklim, belum tentu dalam belajar, tapi bisa jadi ridho Allah ada saat kita memberikan perhatian kepada tukang sapu, ridho Allah ada saat kita membawa anak yatim untuk membelanjakan keperluannya, atau saat kita mengajak para anak yatim makan bersama keluarga kita. Amal-amal seperti inilah yang barangkali di dalamnya terdapat ridho Allah. Jika kita sudah menemukannya, walaupun kita tidak tahu di mana ridha Allah, jika kita sudah menemukan ridha Allah, maka sisa hidup kita akan bahagia. Jadi ternyata belum tentu juga dengan dari sholat kita, belum tentu juga dari bacaan-bacaan Al-Quran kita yang mungkin belum diridhoi Allah. Tapi ternyata mungkin yang Allah ridho adalah ketika kita memberi makan anak yatim, memberi makan secara ikhlas, memberi sedekah kepada tukang sapu, tukang pengemis di jalanan dan sebagainya. Mungkin justru itu adalah di saat Allah ridho kepada kita dan menerima amal kita. Masya Allah. Lalu ada daftar pustakanya di sini. Lalu sudah, alhamdulillah, secara sekilas kita sudah bahas semua materi yang ada di buku ini. Nah, di sini terbitan Zikrul Hakim. Terima kasih banyak terbitan Zikrul Hakim sudah membuat kita para pembacanya ingat akan amalan-amalan meski kecil tapi sangat besar di mata Allah. Terima kasih Syekh Ali Jaber, semoga segala keberkahan, segala kita panjatkan doa kepada Syekh Ali Jaber yang juga telah tiada. Kita bacakan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan review dari buku Syekh Ali Jaber yang sangat luar biasa ini. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan nantinya Mama Rani bisa mereview buku-buku lainnya yang bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.